Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah, la haula wa la quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu wabtagu ilaihil wasilah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Para alim, para ulama, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatijah, para tokoh masyarakat, para imam-imam manaqib, para kasepuhan, bini sepuh, bil khusus saudaraku seluruh jamaah manaqib yang dilangkahkan kakinya pada kesempatan malam hari ini kepada takdir yang baik, yaitu dengan cara Allah melangkahkan dan mendudukkan kita semua malam hari ini di majlis yang mudah-mudahan penuh dengan keberkahan Allah. Tiada lain dan tiada bukan, tujuannya adalah takarruban ilallah, mendekatkan diri kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada paduka alam Habibana wa Nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in wa tabi'atnya, termasuk kita sekalian selaku umatnya. Mudah-mudahan selalu berada dalam syafaatnya beliau dunia maupun kelak nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Kaya enggak Allah maha kaya jamaah? Allah dari zaman Nabi Adam sampai sekarang enggak berubah, Allahnya tetap sama. Ketika Nabi Musa terjepit, ketika Nabi Musa sedang berada dalam masalah, Allah memberi pertolongan apa tidak? Allah memberi pertolongan. Ya, wahai Musa, pukulkan tongkatmu. Seketika tongkat itu pun berubah jadi jalan. Betul apa betul? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pedangnya Sayyidina siapa? Hamzah. Ketika Rasulullah sudah terancam, Muhammad, siapa yang menyelamatkan kamu? Kan gitu, mau dibunuh Rasulullah saat itu. Siapa? Akhirnya apa yang terjadi? Suraqah. Apa yang terjadi? Apa bisa Suraqah membunuh Rasul? Tidak. Pedang itu pun terjatuh lemas, diambil sama Rasul. Sekarang siapa yang nolong kamu? Dibalikin. Siapa yang nolong kamu? Apa jawaban Suraqah? Engkau wahai Muhammad. Betul gitu? Engkau Muhammad yang nolong saya. Ini orang ketika istiqomah di jalan Allah, ketika orang itu sudah istiqomah di dalam memperjuangkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jangan khawatir, jangan takut, Allah akan membela kalian wahai saudaraku. Amin ya robbal. Jadi lurus niatnya, Allah yang kita agungkan, bukan diriku, bukan pula dirimu, karena aku dan kamu bukan apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Betul apa betul? Betul? Nah itu, kamu akan berada dalam jaminan dan pembelaan Allah abadan abada, dunia maupun akhirat. Amin ya robbal. Ditolong semua. Si Abdul Qadir Jilani di hadapan ular ditolong apa enggak sama Allah? Ditolong. Semua ditolong. Nabi Ibrahim bebas dari api yang membakar tubuhnya.
Apinya boleh ngebakar, tapi sifat panasnya dicabut oleh Allah. Api boleh membara, tapi panasnya tidak mampu membakar Nabi Allah Ibrahim alaihi. Hutangnya boleh ada, usaha rugi boleh ada, yang penting panasnya bung yang hilang. Betul apa betul? Manusia kalau yang nggak mau punya hutang ya jangan hidup. Bener nggak? Semua dunia ini tempat hutang. Nih ayah bungkelekan begini, dulu modalnya ngutang janji kepada Allah. Alastu birabbikum, kan begitu. Kita hutang janji kepada Allah. Manusia semua diciptakan karena punya janji kepada Allah. Andaikan tidak punya janji, tidak mungkin kau dan aku akan hidup. Jadi intinya hutang itu adalah bagian daripada sunatullah yang memang diadakan oleh Allah. Kamu gak perlu takut dengan hutang. Yang penting kamu tenang menghadapi hutang yang datang kepada kamu. Paham apa enggak? Udah sih, penting kamu tenang menghadapinya, bukan lari. Ketika kamu ngutang, ada saatnya nanti kamu yang ngutangin orang. Saya doakan jamaah manaqib semua, suatu saat kamu bisa menolong, membantu orang lain. Inna ma'al usri yusra, di balik kesulitan akan datang kemudahan. Ini Al-Quran. Sulit dulu baru datang kemudahan. Boleh sekarang orang menjauh dari kamu karena terlalu banyak masalah yang kamu hadapi. Saudara meninggalkan kamu, keluarga menjauh dari kamu, sahabat meninggalkan kamu, itu silahkan, memang itu adalah bagian daripada takdir Allah. Tapi dengan iman dan keyakinanmu, kamu harus berani berkata, suatu hari ini saya sulit, besok Allah akan kasih kemudahan, akan saya bantu orang-orang yang telah meninggalkan aku. Gitu. Jangan dendam. Betul gak? Jangan dendam, gak boleh. Hakikatnya orang menjauh dari kamu, Allah ingin melihat sejauh mana keyakinan dan istiqomah kamu. Betul apa betul? Orang meninggalkan kamu bukan karena kamu jelek, bukan. Orang menjauh dari kamu, tetangga saudara meninggalkan kamu bukan karena kamu buruk, bukan. Itu adalah bagian dari perjalanan sunatullah. Allah ingin melihat sejauh mana kesungguh-sungguhan kamu mencapai cinta dan keridhaan Allah. Ngomong aja begitu, ya. Amin ya robbal alamin. Gimana lagu Yohana teh? Kau nyalakan bara api cinta, kan gitu. Di atas luka hati kecewa. Misalnya ada bini ya, ketika suaminya lagi keadaan begini, usaha macet, pergi. Ada yang bini model gitu, ada. Alhamdulillah pergi, Pak. Kalau nggak pergi kamu tersiksa seumur hidup. Nah ya, buktinya kamu susah dia pergi, berarti kan bukan wanita terbaik. Kalau wanita terbaik, susah apapun akan bertahan kepada kamu. Betul apa betul? Ketika kamu susah, bini ninggalin kamu, jangan malah nangis. Alhamdulillah, saya terbebas dari godaan setan. Berarti saya punya kesempatan bisa mencari wanita yang lebih baik dari dirimu. Beres. Alhamdulillah. Kau nyalakan bara api cinta, di atas luka hati kecewa. Asmara yang dahulu terbina, kini mustah ditelan dusta. Kesucian cinta yang ku impikan ternyata ku rasakan racun mematikan. Sirna sudah cinta yang ku impikan, harapan pun kini kau hancurkan. Tiada ku sangka, tiada ku duga, begitu mudahnya kau campakkan cinta. Apakah salahku? Apakah
hianati cintaku, oh setan. Gitu. Kemarin saya waktu sama Ustadz Bohor ini keundangan ceritanya. Lanjut kan nih? Saya keundangan, Bu. Nah kebetulan yang undangan itu acaranya hajatannya jamaahnya Ustadz Bohori ya. Begitu sampai situ kan ngobrol-ngobrol tuh. Habis selesai makan ngobrol-ngobrol nih ceritanya. Habis ngobrol-ngobrol, iya tuh Pak katanya, sama jamaah sama manakiban teh orang sini mah nggak pada doyan katanya. Sama nggak begitu? Nggak pada doyan katanya, susah diajakinnya kata dia. Nggak tahu salahnya apa, tahu ya, padahal wiridan sholawatan sama, terus yang dibaca katanya kulhu, ya Al-Quran, ya sholawat, ya wirid, ya zikir, semua dibaca, itu kan nggak ada yang salah. Tapi kenapa katanya orang itu kok nggak pada senang, malah membenci manakib? Ya Ustaz Bohori gitu ya. Jawaban ayah simpel, satu Pak, salahnya itu ada salahnya, yang mimpin Ustaz Bohori susah. Bener apa enggak itu? Andaikan dia seorang konglomerat, milioner, uangnya banyak, seorang pengusaha, bener apa enggak? Jangankan manakiban Pak, saya bilang gitu, orang kaya manjak jaipongan, bener apa enggak? Sayang saya Pak, kesalahannya cuma satu, ustadz yang mimpin manakib di ini tempat bukan orang kaya. Iya juga ya, iya. Maka kenapa perempuan meninggalkan kamu? Apakah salahku? Apakah dosaku? Memang salah kata ceweknya. Kenapa? Hidup lu susah Bang. Bener apa bener? Iya, salahnya cuma itu jamaah. Maka siap kita membuktikan? Siap kita membuktikan? Ketika kita dihina, mari kita bangun dan bangkit. Setuju? Bangun dan bangkit kita. Jangan malah loyo, jangan malah terpuruk dalam keadaan hidup ini. Betul? Silahkan kau sekarang boleh menghinaku, silahkan kau sekarang boleh meninggalkan lantaran aku orang yang susah. Tapi suatu saat saya akan berjalan bersama dengan doa guru saya akan berjalan bersama dengan keramatnya Syekh Abdul Qadir, syafaat Rasulullah, akan kubuktikan kepadamu bahwa suatu saat aku bisa menjadi orang yang hebat dan sukses. Bangun, jangan begitu putus cinta, usaha ditinggalkan saudara, ngelamun aja. Lama-lama kamu punya penyakit liver, nggak mau masuk makan. Akhirnya apa? Innalillahi. Akhirnya kata bininya apa? Untung gue pisah dari dia, jadi gue kagak ngurusin mayatnya tuh. Udah mati masih ngomong untung. Maka kita harus bangkit lewat apa? Zikrullah, dengan iman kepada. Setuju? Ini ngomong kenceng begini karena susah. Udah kalau kiai udah banyak duit maka dia kenceng ngomongnya. Ini kalau kiai ngomongnya masih kenceng, ini masih susah. Percaya nggak? Itu Kiai Ali katanya ngomongnya pelan. Kalau Kiai Ali bawaan. Jadi susah seneng ya, emang dia ngomongnya begitu, betul nggak? Ya coba perhatiin kiai-kiai yang sudah sukses-sukses itu ngomongnya kalem nggak Bu? Santai nggak? Santai. Apa yang kenceng-kenceng, duit banyak, santri udah banyak, pondoknya udah gede. Bener nggak? Itulah kalau kayak saya, kalau nggak keluar uratnya, lu kagak denger lu. Bener gak Kiai? Iya. Nanti juga wayahnya udah sukses, pasti ke pelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga semua barokah. Amin. Percaya wae, orang udah kaya yang ngomong. Lah model saya Ki Hendi, urat udah kenceng kayak kagak percaya masih. Alhamdulillah. Bener apa bener jamaah? Orang kaya jangankan, kalau kiai sudah kaya, sudah sukses, model guru kita lah, Pak Yai misalnya. Jangankan ngomongnya, muap kamu tetap ketawa, tepuk tangan. Kalau kiai sudah sukses, sudah jadi, sudah barokah, sudah Allah tampakkan kehebatan, kebarokahannya, kemuliaannya Bu. Jangankan ceramahnya, nyiduh apa ini? Ludahnya tetap dipungut orang. Bener gak? Tapi kalau model kayak saya ini, jangankan ngeludah, ngomong masih kagak didengar. Betul apa betul? Nah,
Tapi latihan kan gak apa-apa. Tidak ada orang sukses tanpa melalui kesulitan dulu. Karena yang indah adalah prosesnya. Betul apa enggak? Prosesnya, Bu. Kita nikmati proses itu. Sing penting pada akhirnya apa yang kau dan aku cita-citakan tercapai atas dasar ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setuju jemaah? Ini yang pertama. Iman. Kayaknya pertama udah kelamaan ini, udahlah. Yang keduanya buat minggu besok aja. Malaman enggak? Setengah 11. Kali-kali ngaji jam 7 kelar gitu jemaah. Ya berangkat jam 5 dari rumah. Berangkat jam 5, jam 7, Pak, jam 7 bisa selesai gitu kan. Yang kedua kata Ustaz Topik tadi, kalau ingin sukses adalah ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al akhirah fa'alaihi bil ilmi. Kalau kamu pengen sukses dunia, ya kamu cari ilmu dunia. Deketin dulu orang yang punya ilmu dunia. Ini di sini ada Pak Bowo tuh pengusaha. Punya usaha kan Pak Bowo ya? Tuh ada pengusaha-pengusaha. Kamu cari tahulah ilmunya apa. Bukan duitnya yang dicari, ilmunya. Kalau duitnya yang dicari, bosan dia ngasihnya. Betul apa enggak? Yang didatengin adalah ilmunya. Bos, piye bos carane supaya nyong bisa sukses seperti sampean? Apa ilmunya bos? Rahasianya apa bos? Begitu. Oh begini, kalau mau sukses itu rahasianya nyandung ya. Waduh, Pak Bowo itu bilangnya begitu. Kalau mau sukses nyandung. Kata ibu-ibu, mending kagak usah sukses. Lih, jawabannya itu ya Pak Bowo. Udahlah, daripada nyandung mending kagak usah sukses. Udah biarin kata tidur baik. Mau Bu begitu? Bingung saya ya. Ada cara lain gak ya? Gak ada. Jalan Sirotol Mustaqim cuma satu lembar rambut dibelah 7. Gak kelihatan. Jalannya cuma satu. Kalau ada jalan nikung, saya juga nikung ke surga. Sayang, jalan menuju surga hanya satu, lewatnya hanya neraka. Di bawahnya api yang bernyala-nyala, di atasnya hanya satu buah jembatan bagikan rambut yang dibelah 7. Andaikan ada jalan putaran, mungkin jamaah banyak yang muter supaya nggak lewat situ. Cuman sayang, Allah cuman bikin jalan satu. Suka nggak suka, kalau kamu mau lewat, mau nyampe ke surga, neraka harus bisa dilewati. Kejam ya? Iya. Bu, kayaknya diam semua ini. Itu jalannya surga. Surga itu tempat nikmat Allah kan, tempat kemudahan, tempat rahmat, tempat kasih sayang, semua ada di situ. Cuman jalannya hanya satu itu doang. Sirotol Mustaqim, jalannya cuman neraka. Kalau nggak mau lewat situ, mau lewat mana ya? Ini nggak nyebrang, jalan di tempat. Udah besok cari Amil dah. Udah Pak, gue yang milihin Pak, gue cari nenek-nenek lu yang penting syarat sah gitu. Alhamdulillah, enggak lah itu mah canda itu beneran enggak. Ilmu. Alalan tanalul ilma illa bisitatin sa'un bikaan majmu'iha bibayani dakain wahirsin wastibarin wa bulghatin wa irsadi ustadi wa tuliz zamani. Ini syaratnya kalau mau sukses, syaratnya itu ada kemauan, sungguh-sungguh cerdas gitu ya. Perlu itu, syaratnya itu. Kalau mau sukses, ada ilmunya, dan ilmu bisa diraih harus sungguh-sungguh, nggak bisa kalau main-main nyampe sini ngaji main handphone gitu. Ya orang nyampe, ada yang ngaji main handphone, duduk di pengajian kiai lagi ngomong main handphone, selonjoran, ngiler, ya. Kalaupun nyampe juga keseret. Dia nyampe tapi keseret gitu aja. Cuman begitu nanti ngajak orang nggak tahu jalan.
gitu doang ya. Sungguh-sungguh Bu, sungguh-sungguh, ada hujan datang, nggak ada hujan datang, punya uang datang, nggak punya uang datang, sungguh-sungguh namanya cerdas. Ada yang disampaikan guru, kamu dengerin, lalu kamu praktekin. Kalau guru sholat malam tahajud, maka kamu di rumah juga harus apa? Ini maka Abah Haji Samsuri tadi tuh, gurunya tahajud, siamaker ngeblekuk pamajikan, udang mah udang timang mindo. Ada yang begitu di dia mah guru nelepano munajat, ya Allah, mudah-mudahan santri-santri saya, jamaah saya, kata gurunya nih, diberikan kesuksesan, diberikan kelancaran. Dia maker ngap-ngap jeung mamajikana. Ngerti maksud ayah ini? Sambungin setrumnya. Kalau gurunya semalaman suntuk mendoakan kamu, maka kamu pun minimal sebentar kamu doa, ya Allah, mustajabkan doanya guru saya. Ikut menyambungkan supaya setrum itu mengalir. Kamu pencet saklar itu, kontakin, maka sehingga di sini nyala, di rumah jamaah juga ikut nyala. Itu cerdas namanya. Ya, siap gitu? Ngaji ke sini nyampe rumah nggak dipraktekin, bolak-balik tungtung nama linglung, tungtung nama liur, betul ya? Praktekin dalam kehidupan kita, amalkan sedikit demi sedikit. Kata ayah, begitu hutang datang, oh ini anggap ular lagi datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa beliau lari? Tidak, beliau tetap mengatakan la ilaha illallah. Tidak ada yang menyelamatkan ya Allah kecuali panjenengan. Saya lari kemana pun tetap masalah akan mengikuti saya. Maka tidak ada lagi tempat sandaran saya ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ada manajemen, maka ayah katakan kepada santri, kepada jamaah, kepada sahabat, 4 pilar ini harus kita pegang bareng-bareng. Apa yang pertama ayah? Akhlak. Di dunia ini yang kita pegang adalah akhlak, karena innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Al-Quran diciptakan juga untuk menyempurnakan akhlak. Kiai warasatul anbiya, para ulama menyampaikan tentang akhlak. Karena ketika manusia berakhlak, maka manusia pasti akan selamat dunia dan akhirat. Pertama akhlak. Yang kedua disiplin. Militer, ya disiplin. Ketika waktunya sholat datang, kamu laksanakan. Ketika waktunya ngaji datang, kamu laksanakan. Ketika waktunya usaha datang, kamu laksanakan. Disiplin, jangan banyak alasan kalau ingin hidup kita sukses. Ini 2. Yang kedua adalah disiplin. Kayak tentara bangun semua, benar gak? Tiarap semua. Ketika kita bisa disiplin kepada Allah, susah siap, senang siap, mulia siap, dihina tetap mengatakan siap ya Allah. Madep mantep netep, madep mantep netep, madep kepada Allah, sumastaqomu, istiqomah, mantap, teguh pendiriannya. Apapun yang terjadi tetap saya akan istiqomah mengatakan la ilaha illallah. Ada dukungan saya katakan la ilaha illallah, tidak ada dukungan sekalipun tetap saya akan berkata la ilaha illallah. Mantap, madep mantap. Setelah itu netep, diam, netep, baru keanggap, diam. 2. Yang ketiga, kamu harus menguasai akuntansi. Apa itu? Perhitungan. Hitungan. Kira-kira kalau saya ngomong begini, orang sakit hati apa enggak? Ini namanya akuntansi juga. Jadi akuntansi itu bukan perkalian doang, bukan pembagian doang, atau bukan hitungan matematika doang. Termasuk kamu hitung-hitungan dalam hidup. Maksudnya hitung-hitungan dalam hidup, kalau sekiranya saya begini, dampaknya apa? Ya kan? Kalau saya nggak sholat, dampaknya apa buat anak-anak saya? Kan begitu.
Itu namanya ngitung. Ketika kamu dengan istri berantem, lalu istri anaknya ngelihat, hitung, nanti anak saya akan mencontoh apa yang saya lakukan. Betul gitu. Akuntansi punya perhitungan yang matang. Yang terakhir, kalau kamu ingin sukses, kuasailah, kata saya kepada santri, teknologi. Ini ada handphone. Zaman sekarang kita harus bisa menguasai. Betul apa enggak? Karena bisnis sekarang sudah memakai handphone, teknologi. Kamu jangan ketinggalan, ya. Setuju jamaah? Minimal WhatsApp harus punya. Walaupun bukan nggak apa-apa. Ngerti bukan? Kamu nggak ngerti Facebook, kamu nggak ngerti ini, nggak masalah. Syukur-syukur kamu bisa menguasai teknologi. Kalau bapak ibu nggak bisa, ajarin anaknya supaya mengerti teknologi, supaya paham dengan teknologi, agar dia, anak-anak kita, tidak ketinggalan zaman. Betul ya? Karena sekarang bisnis ada di handphone. Ngetik handphone, bokong India keluar nggak? Bikini di pinggir pantai ada. Kalau dulu bu pengen ngelihat pantatnya orang Cina ketika pakai cangcut, kita harus ke Cina, mahal. Bener apa enggak? Mahal. Sekarang kita pengen melihat mulusnya, pahanya orang India, orang Pakistan, orang Cina, tinggal ngetik pantat Cina. Keluar gak bu? Keluar. Sekarang itu ada di handphone semua. Ada di handphone semua. Kamu cari apa sekarang yang susah? Semua jualan ada di handphone. Betul apa enggak? Semua ada di situ. Kamu cari onderdil motor ada di handphone. Cari onderdil mobil ada di handphone. Cari obat jantung ada di handphone. Obat ginjal ada di handphone. Semua ada di situ. Maka ketika kita ini tidak menguasai teknologi secara otomatis, zaman sekarang kita akan ketinggalan. Maka perlu tuh anak-anak sekolah. Betul apa enggak bu? Kamu biarin banting tulang, panas kepanasan, hujan kehujanan, jangan menyepelekan pendidikan. Ya, awas, jangan menyepelekan pendidikan. Oke, zaman kamu sekarang masih banyak sawah, zaman kamu sekarang masih banyak kebun, tapi 10 tahun yang akan datang belum tentu sawah itu masih ada, belum tentu kebun itu masih ada. Kita harus bisa menitipkan anak kita agar menjadi regenerasi yang terbaik buat Indonesia dan agama di masa yang akan datang. Ya, kamu berjuang buat anak-anak kalian, berjuang buat cucu-cucu kalian, sekolahkan mereka, biayai mereka, kasih pendidikan yang terbaik, support mereka, ajarkan mereka dengan akhlak, ajarkan mereka tentang kedisiplinan, ajarkan mereka tentang akuntansi, ajarkan mereka tentang teknologi. Biarkan orang tuanya ketinggalan, tapi anak jangan sampai ketinggalan. Setuju nggak? Semua zaman ini sudah berubah, wahai jamaah. Betul? Dulu ngaji kita pengen ketemu kiai harus jauh, berangkat kita harus jauh pakai obor dan sebagainya. Sekarang di rumah pakai handphone, kita pengen mendengarkan tausiah dari siapapun, mudah untuk kita akses. Betul itu? Nah, maka daripada itu, 4 ini kita kuasai. Ilmu berarti kan? Ya, ilmu akuntansi, ilmu teknologi, ilmu kedisiplinan, ilmu akhlak. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajah. Maka derajat kalian diangkat oleh Allah maqama mahmuda kepada kedudukan yang baik. Amin ya robbal. Apaan saya mah nggak bisa ya main handphonenya. Yang penting jangan sampai salah guna. Ya, jangan sampai salah menggunakan handphone. Digunakan untuk kepentingan kita, mengakses, menyambung tali silaturahim, berdakwah, boleh nggak? Boleh. Berbisnis boleh. Yang penting jangan seperti Ustadz Bukhari ngelihat handphonenya, lihat seksi-seksi doang. Tapi sampingan sih boleh dikit supaya nggak jenuh. Habis nonton YouTube ayah melulu bosan katanya. Sekali-kali ngelihat yang lain, hiburan. Alhamdulillah. Mohon maaf ayah ya, karena cinta jamaah. Ini aku sampaikan karena Muhammadur Rasulullah walladzina amanu asyidda.
ul alal kufar. Rasulullah itu keras, yang penting gak kejam. Orang yang ikut bersama Rasulullah itu keras bahasanya, tapi nggak kejam. Beda antara keras dan kejam. Memang Islam ini harus keras. Ini garis keras ya, memang harus keras. Lah bapak kalau nggak keras bikin anak masuk apa enggak? Ibu pilih yang keras, pilih yang letoy. Pilih yang keras. Jadi memang Islam harus keras. Penata agama harus keras. Yang penting nggak kejam. Kalau keras dalam kebenaran itu harus. Jangan. Ini kepala ini keras nggak? Kepala keras nggak nih, coba pegang. Bayangin kalau kepala kayak apa? Pletot miring kiri miring kanan. Ya keras. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Tapi kerasnya ruhama'um bainahum. Tetap kerasnya itu kasih sayang karena cinta, kerasnya karena cinta. Tarahum ruk'an sujjadan yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Tampak di wajahnya bekas ruku dan bekas sujud. Apa bekas ruku, bekas sujud? Seperti jamaah datang ke sini. Ibadallah rijalallah, kamu punya harta, disumbangkan hartanya sehingga hartanya bisa jadi pesantren. Itu bekas ruku, bekas sujud namanya, bukan jidat yang hitam. Paham ya? Apa ayah bekas ruku, bekas sujud? Di mana kaki berpijak, di situ langit kamu junjung. Ketika kakimu melangkah kepada orang yang susah, lalu kamu bantu orang susah itu sehingga dia bisa keluar dari kesulitan, itu yang disebut dengan ruk'an sujada, bekas ruku dan bekas sujud. Jadi bekas ruku, bekas sujud itu bukan jidat yang dihitamkan, tapi di mana ada yang membutuhkan pembangunan musola, pembangunan pesantren, pembangunan majlis pesantren, majlis zikir, kamu mudah membantu. Itu namanya ketika kamu berjalan ke satu tempat, di situ ada bekas ruku dan bekas sujud kalian. Oh, jarah ke Wali Songo, misalnya ke Sunan Gunung Jati, di situ ada kotak amal, kamu isi kotak amal itu sehingga kotak amal itu dibangun menjadi masjid, dibangun untuk renovasi makomnya beliau, maka kamu jarah ke Sunan Gunung Jati, di situ ada bekas ruku dan bekas sujud. Paham jamaah? Terus apalagi? Nampak keridoan di wajahnya, selalu tersenyum, berseri-seri menghadapi hidup sesulit apapun, tidak pernah wajahnya menunjukkan gundah dan gulana. Walaupun di dompet sepeser uang tidak ada, tetap dia berbahagia menerima takdir dan ketetapan Allah dengan penuh sukarela dan kebahagiaan. Inilah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali dua faktor ini mudah-mudahan bisa menjadi modal dan bekal untuk hidup kita semuanya. Yang pertama tadi adalah yuk tebalkan keimanan. Yang kedua adalah mari kita belajar ilmunya agar kita menjadi orang-orang yang punya derajat, ilmu dunia maupun ilmu akhirat kita pelajari. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Nuntut ilmu itu wajib dari mulai lahir sampai mati. Tidak ada kata terlambat dalam kita belajar. Walaupun umur sudah 70 tahun, selama kita masih bisa berjalan, masih bisa bernapas, tetap punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Bahkan sampai napas ini meninggalkan kita, tetap kita diajarkan ilmu oleh para kiai, para ustadz. Apa itu? Man akhirul kalamihi la ilaha illallah. Semua orang mau meninggal masih dibimbing, Bu. Ayo ikutin la ilaha illallah. Benar begitu? Masih dibimbing, masih diajarkan ilmunya. Penting gak ilmu itu? Penting? Penting. Yang penting ketika kalian punya ilmu, sadarilah bahwa ilmu itu adalah pemberian dari Allah yang harus kalian gunakan demi kemaslahatan, demi kebaikan di dunia ini, bukan untuk memukul atau
apalagi sampai menyinggung perasaan orang, apalagi sampai menjatuhkan orang lain lantaran ilmu dan kepintaranmu. Tapi ilmu yang kita pelajari semata-mata untuk menyelamatkan akidah serta iman kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah.